مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masih melanjutkan terkait orang yang berhadas ketika menyentuh Al-Quranul Karim. Nah, kesepakatan para ulama bahwa orang yang dalam keadaan hadas itu tidak boleh menyentuh Al-Quran berdasarkan hadis Rasul, dan ini dikatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Riwayat Imam At-Tabrani lahir 260 wafat 360 di dalam Mu'jam, dan juga riwayat Al-Imamul Baihaqi. Jadi Nabi pernah mengatakan la yamassu al-Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an terkecuali orang yang suci. Dipahami orang yang suci adalah orang yang dalam keadaan berwudu. Nah, dari sini kesepakatan dari para ulama. Di sini dikatakan sekarang hukum membaca Al-Quran, ya, wali qiraatil Qur'ani halatun. Hukum membaca Al-Quran ada beberapa keadaan. Yang pertama, taratan yagzidul Qur'an faqad fayahrum. Orang yang junub, hadas besar. Kalau hadas kecil gak ada masalah membaca Al-Quran. Orang yang janabah membaca Al-Quran, di sini ada beberapa keadaan. Yang pertama hukumnya haram, yaitu taratan yagzidul Quran faqat, jika dia niat membaca Al-Quran saja. Niat membaca Al-Quran saja, haram. Dalam keadaan apa? Junub, hadas besar. Yang kedua, wa taratan yaqsidu ghairal Qur'an fala yahrum kal istishfa wa tahassuni wa tabarruki. Yang kedua ini dia tidak niat membaca Al-Qur'an, tapi dia niat untuk pengobatan. Niatnya bukan baca Al-Qur'an, tapi ini baca surat Fatihah, bukan niat baca Al-Qur'an, tapi dijadikan obat. Atau di kitab-kitab buku-buku zikir, ada ratib, ada hizib. Itu kan ada campuran zikir-zikir dan juga ada ayat-ayat Al-Quran. Tapi niatnya baca zikir, bukan baca Al-Quran. Nah, yang seperti ini walaupun junub boleh. Sekalipun juga memang adabnya lebih baik dalam keadaan suci. Tapi ini hukum dijelaskan, hukum fikihnya dalam keadaan demikian itu fala yahrum. Ya, bahwa tidak haram. Yang ketiga, wa taratan yagsiduhuma fayahrum. Kalau niat dua, niat baca zikir atau baca ratib atau baca hizib, tahu-tahu sampai di bacaan ayat Al-Quran situ, ayat kursi atau surat Al-Ikhlas atau Al-Mu'awwizatain, sampai di bacaan itu niatnya baca Al-Quran, maka haram. Dia gabungkan niat zikir sekaligus juga membaca Al-Quran, haram dalam keadaan junub. Ya. Yang keempat, wa taratan yutlik fala yahrum. Yang keempat itu dia tidak niat apa-apa ketika membaca, hanya mengucapkan saja. Tidak niat baca Al-Quran, tidak niat zikir. Mungkin juga bisa dikatakan lagi gak sadar dia baca Fatihah dalam keadaan janabah, dan tidak berniat baca Al-Quran maupun berniat baca zikir, hanya sekedar baca, maka tidak haram. Nah, ini hukum di dalam masalah bacaan. Nah, orang junub juga terkait hukum masalah menyentuh baik hadas kecil maupun hadas besar. Kita fokus di masalah terjemahan Al-Quran. Terjemahan ini dibagi ulama menjadi dua. Ada yang disebut terjemahan huruf, yang kedua disebut terjemahan tafsiri.
atau tafsiriyah, at-tarjamatu al-hurfiyah dan at-tarjamatu at-tafsiriyah. Ini kesimpulan dari beberapa kitab ya, di antara kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran karya Imam Az-Zarqani dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain. Jadi fokusnya sekarang di terjemahan ya, terjemahan Al-Quran. Masalah pertama, apakah terjemahan Al-Quran itu disebut juga sebagai Al-Quran? Pertemuan lalu saya sudah bahas. Jadi pertemuan lalu saya katakan bahwa terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Itu yang dimaksud terjemahan tafsiriyah. Terjemahan tafsiriyah. Tapi kalau terjemahan harfiah secara lafaz, ulama mengatakan tetap dikatakan dia Al-Quran. Jadi hukum menyentuh terjemahan harfiah itu sama seperti menyentuh Al-Quran, haram sama. Nah sekarang apa perbedaan daripada at-tarjamah al-harfiyah dengan at-tarjamah at-tafsiriyah? Perbedaannya, terjemahan dari berbagai bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia, Al-Quran bahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, atau ke dalam bahasa Indonesia, per lafadznya, per hurufnya, maka dia disebut terjemahan harfiah. Mudahnya begini, biasa kalau undangan nikah tuh, ada kutipan surat Ar-Rum ayat 21. Nah di undangan itu kan tertulis terjemahannya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ila akhir ayat. Ya, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah jadikan kalian itu berpasang-pasangan agar kalian tenang, kemudian dijadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Contoh ini. Nah ini per lafaz ini. Terjemahannya per lafaz. Maka menyentuh terjemahan itu pun sekalipun terjemahannya dalam keadaan tidak berwudu tetap haram. Tetap haram. Beda dengan terjemahan tafsiriyah. Biasanya kalau kita lihat ada terjemahan tafsiriyah, diterjemahkan kemudian ada tambahan penjelasan tutup kurung dalam kurung panjang lebar. Tutup kurung itu di dalam ada keterangan itu bukan dari lafaz. Itu ingin memahamkan kita tambahan tafsiran. Kalau memang ada tambahan tafsiran, kaidah awal yang dulu pernah dijelaskan, mana lebih banyak hurufnya. Kalau huruf bahasa Arabnya lebih banyak dari Al-Quran, maka dia hukumnya Al-Quran. Tapi kalau huruf daripada bahasa Indonesia tadi, tafsirannya, huruf-hurufnya lebih banyak dari huruf bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran itu, maka dihukumi dia sebagai tarjamah tafsiriyah. Hukumnya ikut kitab tafsir, bukan ikut Al-Quran. Nah, jadi terjemahan ada dua, kita lihat saja. Kalau dia pendek, per lafaz, sekarang kan ada model Al-Quran kan, ya, yang satu kata di bawah ada terjemahannya ya. Satu kata dibuat, ini harfiah. Terjemahan harfiah, per huruf. Maka menyentuh itu sekalipun juga haram. Menyentuh tulisan Indonesianya itu pun haram. Nah, ini bisa dibaca keterangan di dalam kitab Nihayatuz Zain. Syekh Nawawi Al-Bantani ada membuat satu pernyataan. Beliau mengutip dari fatwa Said Ahmad Zaini Dahlan, di mana Said Ahmad Zaini Dahlan mengatakan di situ, amma tarjamatul mushafi al-maktubatu tahta suturihi fala tu'ti hukma tafsiri bal tabqa li mushafi hurmati masihi wa hamlihi. Yang artinya, adapun terjemahan Al-Quran yang ditulis keterangan artinya di bawah, maka tidak boleh kita letakkan dia hukumnya sama seperti tafsiran. Akan tetapi dia menjadi hukum Al-Quran
yang tetap haram disentuh dan dibawa bagi orang yang berhadas. Nah ini wadih ya, sangat jelas apa yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kutipan dari Said Ahmad Zaini Dahlan.